Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas. Oh baik Pak. Oke. Mas dari mana ini? Rapi sekali ini hari ini. Baru pulang kerja saya Pak. Baru pulang kerja. Iya, baru pulang kantor. Sorry nih saya juga masih tadi ada klien datang jadi masih berantakan. Bapaknya juga habis kerja. Iya tadi masih ada sesi konsultasi. Oh iya. Mas. Ya beginilah jadi mohon maaf apa adanya ya ini kita ruangannya. Ya. Oke. Nggak apa-apa, Tadi Pak. oke. Tadi ini masnya ini baru pulang kerja ya? Iya Pak, baru pulang kerja. Kalau boleh tahu ini tadi dari mana daerah mana kerjanya? Lumayan jauh sih Pak dari sini. Itu saya kerja di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan Iya. ke sini itu lumayan ya. Lumayan Pak. Capek ya. Ya, capek. Perjalanan sejauh ini. Iya Pak. Cuman untuk kepentingan saya bela-belain ke sini Pak. Oh gitu. Ah. Jadi demi melakukan konseling ini ya. Iya, Mas, Pak. bela-belain walaupun macet segala Walaupun macam. macet, iya. Oke, sebelum ini aku maaf nih kalau tadi ada salah sebut. Masnya ini aku ngasih pilihan kira-kira nyaman dipanggil siapa nih? Mas kah atau kak kah atau bang kah? Boleh dengan nama saya aja Pak. Nama. Mas Akmadi nggak apa-apa? Mas Akmadi. Iya, Mas Oke, Akmadi. Mas Akmadi. Baik. Mas Akmadi ini baru pulang kerja terus capek ya kan, ditambah juga macet-macetan juga. selama Macet kerja. banget Pak jalanan itu. Apalagi daerah Pasar Minggu itu Pak. Iya. Banyak galian Pak. Oh, sedang banyak galian sekarang. Banyak galian Pak. Oke, jadi terhambat lah gitu. Terhambat Pak. Oke. Mas Akmadi ini tadi perjalanannya sudah jauh, macet-macetan dan untuk datang ke sini sebelumnya dengan tujuan tentunya untuk konseling ya. Konseling Pak. Oke, kalau boleh tahu sebelumnya Mas Akmadi ini udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih Pak. Oh, belum pernah. Belum. Berarti baru kali ini perdana ya. Ini baru pertama kali saya. Oke, untuk itu saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian konseling, kontrak, serta asas-asas yang kita terapkan pada sesi konseling. Baik, tolong dijelaskan Pak. Baik, untuk konseling ini kita bertujuan untuk membantu permasalahan kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dan terdampak pada sisi klien ini sendirinya adalah Mas Akmadi, saya sebagai konsultan. Iya Pak. Selanjutnya untuk kontrak konseling kita ini ada di 1 kali 30 menit Iya Pak. yang dimana atau menyesuaikan sesuai dengan treatment yang diberikan atau masalah Mas Akmadi sudah terselesaikan. Iya, dan dengan berbagai pertimbangan tentunya ya. Iya Pak. Oke, dan untuk sesi konseling ini Mas Akmadi itu nggak perlu khawatir ceritanya itu bocor kemana-mana, ada yang mengetahui karena kita di sini menerapkan asas kerahasiaan Mas. Ya, jadi Apa tuh Pak? untuk asas kerahasiaan sendiri ini setiap sesi konseling ini tidak berhak diketahui oleh pihak lain kecuali untuk pihak yang memiliki keterkaitan atau kepentingan, dan itu di dalam skala yang urgensi. Misalnya ketika saya tidak dapat membantu permasalahan Mas Akmadi memerlukan bantuan dokter, maka dari itu dokter juga harus mengetahui kondisi Mas Akmadi. Oh. Namun di luar dari dokter tersebut tuh tidak boleh mengetahui, termasuk siapapun. Jadi ini sifatnya rahasia konseling kita pada. Izin bertanya Pak. Jadi selain saya konsultasi nih ke Bapak selaku konselor, itu bisa nanti dikaitkan dengan pihak dokter gitu Apabila atau pihak lain? Baik, apabila kami melihat dari sisi Mas Akmadi ini membutuhkan penanganan medis, penanganan daripada pihak yang lebih berwenang untuk seperti kasus kebutuhan konsumsi obat untuk penenang, itu kan kami kan tidak ada kewenangan di situ. Jadi kami harus memberikan rekomendasi kepada dokter. Oh Ya, iya Pak. jadi sebatas itu. Jadi sekalinya ceritanya sesi konselingnya itu diketahui oleh pihak yang tentunya berkaitan juga dengan pemulihan Mas Akmadi. Siapa? Ya. Dan yang kedua, kita ada asas keterbukaan nih. Selain kerahasiaan, kita ada keterbukaan di mana Mas Akmadi ini bisa secara sukarela secara terbuka menceritakan permasalahannya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi dan apa adanya. Baik, Sifat mengalur. Ya. Dan selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Sukarelaan. Kesukarelaan ini Mas Akmadi itu selaku klien secara sukarela menceritakan permasalahannya agar permasalahan dapat terselesaikan.
Baik Pak. Oke, dan terkait dengan konseling dan dinamikanya sudah saya jelaskan. Baik, dan kalau boleh saya sentil nih sedikit nih, tadi Mas Ahmadi itu merasa lelah ya di jalan. Kira-kira kenapa gitu? Ada yang bisa diceritakan terkait dengan kelelahan yang Mas Ahmadi rasakan kepada saya? Baik Pak. Jadi boleh saya cerita dari awal ya Pak ya? Baik, silakan. Mulai dari kenapa saya lelah tuh karena ini mungkin keseharian saya Pak. Keseharian. Setiap hari saya merasa lelah ketika pulang kerja, karena ketika saya bekerja tuh saya mengalami mungkin flashback ke awal Pak. Dulu saya tuh sering ini Pak, waktu kecil saya suka diomelin, dimarahin oleh ayah saya. Kebetulan ayah saya tuh pribadi yang keras gitu Pak, Keras ya. ya terhadap anak-anaknya dalam mendidik. Nah dalam hal ini saya tuh merasa bahkan tidak segan-segan Pak ayah saya itu untuk main tangan terhadap anaknya sendiri Ya, baik. jika tidak nurut dengan apa yang diperintahkan. Baik. Seperti contoh ketika saya ingin main dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, saya tuh ya sudah makan sehari-hari saya gitu Pak, dipukul sama dia. Baik. Itu membuat saya takut Pak. Nah hal itu tuh terbawa sampai saat saya dewasa, sampai saat ini Pak. Baik. Saya jadi merasa takut terhadap seseorang ketika orang tersebut meninggikan nada. Baik. Saya beranggapan bahwasanya orang tersebut marah. Nah, dan saya kembali lagi, saya mengingat ayah saya yang memukul saya waktu itu, memarahi saya dengan nada yang sangat tinggi, Baik. sehingga membuat saya takut Pak. Nah dalam hal pekerjaan ini, ketika bos saya atau atasan saya, rekan-rekan kerja saya melakukan hal seperti itu, berbicara dengan nada tinggi kepada saya, mengolok-olok saya merasa sangat tersakiti Pak. Saya merasa sangat takut dan mengingat kembali apa yang dulu saya alami oleh ayah saya Pak. Nah sehingga membuat aktivitas saya menjadi tidak produktif Pak. Baik. Hubungan sosial saya menjadi terhambat. Baik. Terus hubungan saya antar rekan kerja Baik. menjadi kacau Pak. Baik. Nah, hal ini sungguh mengganggu saya Pak. Saya tidak bisa menjadi fokus untuk bekerja. Nah untuk ini saya minta bantuan Bapak untuk membantu menyelesaikan masalah yang saat ini saya hadapi Pak. Semoga Bapak dapat membantu saya Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu Pak, masalah yang saya hadapi. Baik. Kalau boleh saya pahami dari permasalahan Mas Ahmadi ini adalah terkait dengan memori di masa kecil, yang dimana Mas Ahmadi ini sering mengalami bentakan atau nada tinggi, dan ketika hal itu terjadi di lain waktu seperti di waktu-waktu saat ini, di waktu dewasa, Mas Ahmadi merasa seperti memori itu lahir kembali dengan ketakutan yang sama, dengan perasaan yang sama, hingga mengakibatkan terganggunya kehidupan Mas Ahmadi baik itu di pekerjaan atau secara sosial. Seperti itu ya Mas? Baik, seperti itu Pak. Oke Mas Ahmadi, sebelumnya saya mau tahu terkait dengan yang Mas Ahmadi rasakan itu. Ketika Mas Ahmadi mendengar kembali nada tinggi, itu Mas Ahmadi itu merasakan apa? Saya merasakan takut Pak. Takut serta cemas ketika hal itu terjadi. Baik, takut, cemas ketika nada tinggi itu terjadi kembali di kehidupan Mas gitu sebelum-sebelumnya ya? Iya Pak. Baik, itu kalau boleh tahu itu rasa-rasa itu munculnya sejak kapan Mas? Mungkin semenjak saya kecil Pak, semenjak ayah saya mulai memarahi saya, dan hal itu berlangsung setiap hari sehingga sampai saya dewasa hal itu menjadi terbawa gitu Pak. Baik. Dari kecil saya mengalami hal seperti itu Pak, setiap hari. Baik. Berarti dari kecil itu Mas Ahmadi merasakan rasa yang sama sampai di saat ini. Iya Pak. Oke, kalau untuk saya boleh berikan
kesempatan kepada Mas Ahmadi untuk memberikan penilaian terkait dengan permasalahan yang telah terjadi. Kira-kira skalanya dari 1 sampai 10 ini angka berapa yang Mas Ahmadi pilih? Mungkin saat ini yang saya rasakan itu 10 Pak. 10. Berarti begitu terpenuhinya ya. Iya Pak, sangat mengganggu Pak. Baik. Karena ini merupakan suatu permasalahan yang tidak sederhana, maka dari itu saya merekomendasikan untuk memberikan layanan EFT. EFT ini adalah Emotional Freedom Technique, di mana teknik ini bertujuan untuk melepaskan emosi Mas Ahmadi, tentunya dengan teknik yang telah sesuai prosedur kami, yaitu dengan mengetuk 18 titik dan juga disertai dengan gerakan gamut atau gerakan indera mata, gerakan indera. Selanjutnya untuk di penutupnya kita akan melakukan ulangi kembali di 18 titik itu, kita pijit. Siap Pak. Dan karena sepertinya akan lebih efektif apabila kita mulai layanan ini secepatnya. Baik Pak. Bolehkah saya minta tangan Mas Ahmadi terlebih dahulu? Silakan Pak. Oke. Nah, ini benar ini kelelahan nih Mas. Iya, capek banget Pak, apalagi ditambah tadi macet Pak. Ditambah macet ya. Iya. Jadi numpuk ya. Numpuk Pak. Baik Mas Ahmadi, boleh ya ucapin ulangi apa yang saya ucapkan. Iya Pak. Yaitu ya Tuhan, saya mengalami trauma dan saya terima dan ikhlas sepenuhnya tentang apapun yang terjadi dalam hidup saya. Boleh diulangi Mas Ahmadi? Baik Pak. Ya Tuhan, saya mengalami trauma dan sepenuhnya saya serahkan kepadamu. Baik. Oke, selanjutnya boleh kita lanjut ke ke step berikutnya. Iya Pak. Saya mau Silakan. izin ya untuk ubun-ubun boleh, ini, Pak. karena itu titik yang sesuai prosedurnya nih. Boleh Pak, boleh. Lebih rileks ya Mas Ahmadi ya, santai aja ya. Iya, siap Pak. Boleh izin dibuka agak lebar. Baik. Oke. Relax aja ya Mas Ahmadi ya. Siap Pak. Mas Ahmadi kerja ini dari kapan nih? Mulai kerja? Saya sudah kerja 5 tahun sih Pak. 5 tahun. 5 tahun. Itu dengan posisi yang sama dari Bertahap Pak. bertahap. Saya mulai dari staff waktu itu sampai sekarang sudah manajer. Udah manajer. Manajer. Berarti rezeki Mas Ahmadi bagus ya. Alhamdulillah bagus Pak. Baiklah. Ini Mas Ahmadi berarti kalau manajer di bidang apa nih Mas Ahmadi nih? Di bidang inian Pak, retail. Di bidang retail ya. Baik. Oke. Sekarang Mas Ahmadi boleh kita masuk ke step selanjutnya, yaitu gamut. Silakan. Yaitu boleh ditutup matanya sekuat tenaga, 1, 2, 3 cukup. Lalu kita buka sekuat tenaga, 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Selanjutnya yaitu boleh untuk menggerakkan bola mata kanan terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Selanjutnya kiri, 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Silahkan Mas Ahmadi untuk bergumam. Baik, cukup. Sekarang bisa berhitung dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Sekarang saya minta lagi Mas Ahmadi silahkan bergumam dengan nada yang terlintas di kepala Mas Ahmadi. Baik, oke. Mas Ahmadi ini kayaknya seorang penyanyi nih, kalau saya boleh dengar gumamannya bagus juga ini. Saya bukan penyanyi sih Pak, cuman saya suka nyanyi aja. Oh, suka nyanyi. Kadang suka karaokean. Kalau lagi luang gitu. Oh gitu, berarti emang suka nyanyi ya? Suka nyanyi aja Pak. Ya. Emang dari suaranya sih emang kayak kelihatan nih suara bagus nih. Bisa aja Pak. Baik, sekarang boleh saya izin untuk ulangi kembali ya? Ya. Step ya. Oke, boleh izin.
Oke. Pijet-pijetnya udah selesai nih Mas. Kira-kira Wah. gimana nih habis pijet-pijet nih rasanya nih? Nah, menurut saya lebih enak dari pijit-pijit Oh. di tukang pijit di rumah saya. Oh gitu. Oh biasanya emang Mas Akmal ini suka orang yang suka pijet juga ya? Tapi ini yang saya rasakan sedikit berbeda, Pak. Apa tuh kalau boleh tahu perbedaannya? Jadi kayak saya lebih rileks gitu. Bahkan saya tadi merasakan ketenangan yang sangat tenang gitu, Pak. Baru saya rasakan saat ini. Sehingga saya menjadi lebih tenang dan bahkan ngantuk, Pak, tadi. Sampai ngantuk ya? Sampai ngantuk, Pak. Dari tadi Mas Akmal datang itu dengan Iya. perasaan cemas, perasaan takut, emosi. Sekarang jadi ngantuk ya? Iya, bahkan Oke. saya lebih ceria gitu, Pak. Lebih ceria Iya, sekarang ngerasanya. Oke, sekarang Mas Akmal boleh kalau misalnya mau ketawa atau mau tiduran, mau silakan. Selama kita belum selesai waktunya nih, karena silakan Mas Akmal dilakukan relaksasi. Ya. Dan sambil itu saya izin bertanya lagi terkait dengan Baik, Pak. yang Mas Akmal dirasakan. Kalau saya lihat nih Mas Akmal sudah rileks, sudah ceria, sudah bahkan sudah ngantuk juga Iya, ya Pak. tadi ya. Boleh saya tahu sekarang skalanya terkait dengan permasalahan yang sebelumnya terjadi dari Mas Ahmadi itu dari 1 sampai 10 sekarang itu ada di angka berapa Mas? Yang saya rasakan sih menurun drastis, Pak. Bahkan sekarang tidak ada rasa cemas yang saya rasakan. Mungkin dalam skala bisa saya sebutkan itu 0, Pak. 0. 0. Berarti benar-benar hilang ya Hilang, seperti Pak. itu. Baik. Saya lebih tenang sekarang. Baik. Berarti saya juga ikut senang dengarnya karena permasalahan Mas Ahmadi sudah terbantu diselesaikan. Baik. Maka dari itu saya ingin mengkonfirmasi lagi terkait dengan keadaan Mas Ahmadi. Kira-kira apabila Mas Ahmadi merasakan hal yang serupa, rencana tindak lanjut yang akan Mas Ahmadi lakukan itu apa? Untuk rencana tindak lanjut mungkin kalau saya kedepannya bakal mengalami hal seperti ini lagi, Pak. Baik. Saya akan coba menghubungi Bapak lagi. Bapak boleh, Pak? Silakan datang. Ya, untuk melakukan konseling lagi, Pak. Silakan. Karena menurut saya apa yang Bapak berikan saat ini sangat efektif terhadap saya, Pak. Baik. Ya. Nah, dan jika saya sudah tidak mengalaminya lagi, mungkin saya akan jalani hidup saya dengan lebih tenang, lebih berpikir positif terhadap masalah yang akan saya hadapi nantinya. Baik, alhamdulillah seperti itu. Saya juga ikut senang ya dengarnya, dan untuk kedatangan Mas Ahmadi di kemudian waktu silakan datang. Kita buat perjanjian seperti biasa, Mas Ahmadi komunikasi dengan saya, kita atur waktu. Silakan untuk datang, kita ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa, santai aja. Baik, Pak. Baik, karena sesi konseling waktunya sudah habis dan alhamdulillah semua tahapan demi tahapan sudah terlaksana. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Mungkin cukup, Pak. Mungkin cukup. Alhamdulillah kalau sudah cukup. Baik, maka dari itu sesi konseling pada hari ini saya akhiri. Baik, Pak. Semoga segala permasalahan Mas Ahmadi dapat terselesaikan. Baik. Dan Mas Ahmadi kembali diberikan jiwa dan raga yang sehat. Baik. Tentunya untuk menjalani kehidupan yang akan sangat efektif, dan kehidupan Mas Ahmadi akan menjadi menggapai puncak kejayaan. Wah, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya, Pak. Manajernya bagus nih. Ya. Saya doakan karirnya semakin bagus ya. Terima kasih, Pak. Doa yang sama untuk Bapak. Baik. Oke. Maka dari itu saya tutup sesi konseling hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih kembali Mas Ahmadi. Saya izin pamit, Pak. Baik, hati-hati di jalan ya. Baik, Pak.